suami istri yang nggak berkecocokan tetapi kemudian menikah dan menikahnya pada saat yang tidak selaras, itu akan mengakibatkan ekonominya susah berkembang. Nah kemudian kalau yang cocok juga menikah pada saat tidak selaras juga nggak bisa berkembang. Nah itu sebabnya maka penting sekali untuk menghitung berapa kadar perjodohan antara si calon pasangan agar kemudian bisa dicarikan saat yang selaras yang berkesesuaian. Tetapi ada juga yang memang berpantangan dan tidak boleh menikah tuh Hans. Sio kerbau dengan sio kambing memang kontradiktif ya. Tetapi kita tidak bisa buru-buru menjas bahwa ini nggak boleh menikah loh ya, gitu. Kalau bisa terjadi salah satu bisa celaka, bisa meninggal, itu yang dimaksud dalam tempo pernikahan yang pendek itu bisa terjadi. Sonora FM di Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, dan kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Feng Shui Sonora. Malam hari ini juga sudah terhubung melalui line telepon ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans, tentu saja kabar baik selalu always. Always kabar baik ya. Malam hari ini kembali nyapa sahabat Sonora nih Pak Kang. Ya, kita juga berharap sahabat Sonora dimanapun berada selalu sehat-sehat walafiat, Amin. baik-baik, harmonis, sejahtera, bahkan selalu berkesuksesan. Itu harapan kita Hans. Amin ya, semoga sahabat Sonora juga menerima manfaat dari acara Feng Shui hari ini ya. Kita berharap seperti itu. Baik, kita mau bahas dari mana nih Pak Kang malam hari ini? Saya kira-kira mau bicara apa ya? Tetapi saya ingat sih, kalau minggu lalu kita ada bicara mengenai hoki, hopeng, Betul. hocuan, hong shui ya. Yang kita sudah jelaskan bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya ya, apa keberuntungan itu ya, hoki nasib baik itu ya, itu bisa dibawa karena kelahiran, jadi pembawaan lahir, bisa juga karena diperjuangkan toh. Iya betul. Karena pada hakikatnya pula menjadi kaya, menjadi sukses adalah hak setiap orang dong. Betul. Iya, tetapi hari ini kita mau bicara masalah yang masih berkaitan tetapi agak berbeda Hans. Apa nih Pak Kang bedanya? Mengenai jodoh yang cocok Oh oke. dan pernikahan yang selaras yang bisa meningkatkan hoki keberuntungan. Waduh, kelihatannya ini banyak yang penasaran kalau ini Pak Kang. Mudah-mudahan bisa mengena ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora, bahkan yang selama ini masih belum dilontarkan kepada kita ya. Betul Pak Kang. Nah, kalau kemarin kita berbicara pada bulatan keberhasilan nih, yang juga kita kenal sebagai bulatan Feng Shui, itu kan kalau kita amati ya, setiap video yang dipublish oleh FSA, itu saat break tuh, saat interval, ya, itu ada ditampilkan bulatan-bulatan keberhasilan tuh ya. Oh iya, kalau di YouTube ya. Benar ya. Nah, dimana kalau ada ya kita tampilkan bulatan karakter dan bulatan bakat. Ini penting sekali nih. Kenapa penting Hans? Untuk membantu menganalisis ya. Betul, dia adalah pembangkit dan penumbuh daripada hoki itu sendiri Hans. Iya. Ya, secara garis besar nih ya. Kalau kita memahami kelimanya, maka kita akan mempunyai prinsip yang baik, mempunyai semangat dan logika yang baik, sehingga dengan adanya insting bisnis kita bisa bersikap atau berpikir bersepak terjang yang objektif gitu ya. Dan kita juga memiliki satu kedisiplinan, kecermatan, tanggung jawab yang baik, dan ambisi yang sesuai kemampuan. Karena ada sebagian orang Hans
yang walaupun dia cekatan nih Hans, luar biasa, kan suka kita bahas tuh Hans. Iya, iya. Ya, dia cekatan, agresif, tetapi nggak punya tujuan. Oh iya benar. Seperti beling satan ke sini sana, ya nggak? Kalau kita bilang tuh orang yang ngebut tapi nggak tahu mau kemana gitu toh. Muter-muter di situ Muter-muteran aja. Tetapi ada juga yang sebaliknya Hans. Mempunyai ambisi yang besar, bahkan obsesif, ya tetapi males, nggak mau mengejar. Iya, iya. Nah ini semua kan kalau kita rangkum dan kita pahami ya kekurangan maupun kelebihannya, ini kan satu modal besar nih. Betul. Apalagi dengan demikian kita juga bisa mengetahui bakat kita tuh kemana gitu ya. Ya, ya. Nah ini adalah yang paling penting gitu ya. Nah di samping itu Hans, kita juga perlu nih Hans memahami bagaimana kita berhubungan dengan relasi kita. Maka daripada itu ada juga tuh buletin yang kita bahas kemarin adalah berkaitan dengan nasib dan siasat gitu ya. Nah kalau kita berkaitan dengan nasib dan siasat, kita harus memahami bagaimana nih fenomena dalam setahun juga begitu kan. Nah kalau berkaitan dengan setahun sudah kita jelaskan. Kita mengingatkan kembali kalau sahabat Sonora kita masih kurang mengerti bagaimana potensi atau fenomena yang akan dihadapi di sepanjang tahun ular kayu ini. Ya silakan kunjungi lagi deh tuh channel YouTube-nya Sonora, ada 12 ya di sana ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kepentingan harian nih, kita ya perlu memanfaatkan kalender tahun ular kayu karena di sana kita tahu kapan saat selaras dan kapan tidak, toh? Lengkap di sana ya Pak. Benar. Nah, berkaitan dengan fenomena bulanan nih. Kalau fenomena bulanan kita tahu dari mana tuh Hans? Dari di atasnya ada kalau nggak salah Pak Kang ya. Kenapa? Nah, fenomena bulanan bagi yang punya kalender sih nggak aneh, ada. Iya betul. Ya, tetapi penjelasannya itu ada pada video yang dipublish oleh channel YouTube FSA ya. Iya, oke. Ya, untuk bulan yang ke-6 nih udah dipublish, sudah diseksamai belum tuh Hans? Iya. Ya, bulan Imlek yang ke-6 Lakwe ya. Itu rentang waktunya ada 30 hari gitu ya. 25 Juni sampai 2025 sampai dengan 24 Juli 2025. Itu kata kuncinya asumsi bias, awali kecurigaan, kecokan, kias segudang. Apa yang dimaksudkan dengan asumsi yang bias? Apa yang dikhawatirkan dengan timbulnya kecurigaan sehingga kias segudang bisa terkecokan? Nah, diseksamai dan juga kita bisa mengetahui potensi kita, sio kita sendiri itu seperti apa gitu ya. Oke, itu adanya di channel YouTube FSA. Benar. Nanti bisa disaksikan. Benar. Nah, berkaitan dengan hoki yang mengundang Hojuan nih, yang banyak untung, ya bukan itu aja sih Hans yang kita perlu pahami. Terus apa lagi nih Pak? Ada juga tuh, ya seseorang nih Hans. Kenapa tuh Pak? Dia nih ya karakternya udah diseimbangkan nih, udah bagus nih Han, merasa dirinya udah oke deh. Dia udah punya prinsip yang bagus, udah punya semangat yang bagus, tujuan yang baik gitu ya. Tetapi kok kenapa sih ya nggak maju-maju? Padahal bidang bisnisnya juga cocok. Iya. Mulainya juga tuh bisnis di tahun yang cocok berkeselarasan. Bikin bingung ya Pak? Iya, bahkan rumahnya ada sebagian tuh udah di Hong Shui juga, gimana nih? Udah cocok ya? Iya, nah ternyata Hans, kalau kita seksama ini Hans, bulatan keberhasilan, bulatan Feng Shui yang di interval di YouTube itu yang ya ada bilangnya tuh bakat gitu kan, karakter, bakat, dan hubungan ya. Nah masalah hubungan ini nih Hans, yang jadi PR-nya adalah hubungan itu ya? Benar, hubungan itu adalah bisa hubungan antar manusia dalam konteks relasi bisnis. Bisa juga hubungan dalam kaitan konteks perjodohan Hans. Oke, nah itu nanti yang akan dibahas ya Pak Kang ya? Iya, kita mau break dulu maksudnya? Kita break dulu Pak Kang. Oke. Kita break dulu sejenak Pak Kang.
Untuk Anda juga sahabat Sonora jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM di Weekend Music masih di Feng Shui Sonora. Tadi sebelum break kita lagi ngomongin soal ternyata mungkin ada beberapa orang yang rumahnya sudah di Hong Shui, lalu juga sudah mengikuti baik-baiknya kapan tanggalnya, dan ternyata yang perlu diperhatikan juga adalah soal hubungan nih Pak Kang. Ada yang mau dilanjutkan nih soal hubungan? Benar. Jadi bulatan hubungan itu penting sekali ya. Nah, pada malam hari ini kita mau membincangkan ya hubungan antara perjodohan nih ya. Karena suami istri yang nggak berkecocokan tetapi kemudian menikah ya, dan menikahnya pada saat yang tidak selaras, itu akan mengakibatkan ekonominya susah berkembang. Ya, jadi seringkali ya segala sesuatu sudah ditata dengan baik, ada aja yang mentok, ternyata memang kecocokan jodohnya nggak cocok nih, ya udah nggak cocok nih, dia menikah lagi pada saat yang tidak selaras, oh ini kalut. Tapi menikah pada saat yang selaras bisa mengangkat nggak gitu ya. Nah kemudian kalau yang cocok juga menikah pada saat tidak selaras juga nggak bisa berkembang. Nah itu sebabnya maka penting sekali untuk menghitung berapa kadar perjodohan antara si calon pasangan agar kemudian bisa dicarikan saat yang selaras yang berkesesuaian. Tetapi ada juga yang memang berpantangan dan tidak boleh menikah tuh Hans. Nah, kenapa tuh Pak Kang? Nah, itu kita bakal bahas Hans ya. Tetapi sebelum kita bahas Hans, ini ada satu pertanyaan Hans. Boleh Pak Kang. Dari Sisi Dahlan nih, Juragan ini nih, ya Juragin ya. Sisi Dahlan bertanya pada video, pernikahan dan sungai yang datangkan banyak cuan, banyak hoki atau petaka gitu ya. Dia bilang begini nih, selamat malam Pak Kang, salam sejahtera. Kita juga selamat malam dan salam sejahtera buat Juragin Sisi Dahlan sekeluarga ya. Maaf mau tanya katanya, kalau yang segitiga selaras itu, nah ini segitiga sio selaras yang dimaksud ya. Dan ini tentu saja bagi yang nggak paham, belum paham, silakan seksamai video kedudukan dan hadap pintu ya. Di sana dijelaskan ada gambar jam dinding tuh ya, untuk menggampangkan cara mengetahui sio apa selaras dengan sio apa, ataupun sio apa tidak selaras dengan sio apa saja gitu ya. Nah kita balik lagi nih ke pertanyaannya. Kalau yang segitiga selaras itu ya takut salah katanya. Untuk sio kambing itu tidak selaras ya dengan sio kerbau. Iya. Kambing itu sangat bermusuhan dengan kerbau. Macan bermusuhan dengan monyet, kelinci bermusuhan dengan ayam, ya. Kemudian juga naga bermusuhan dengan anjing, ular bermusuhan dengan babi, kuda bermusuhan dengan tikus, gitu ya. Itu konsep utama dan yang musuhnya paling besar yang dimaksud tuh, ya. Nah, maaf kalau iya dia bilang nih, bagaimana seandainya supaya anak bisa diberi pengertian? Wah, ada apa ini? Susah kali ya
kaitannya ada komunikasi di keluarganya, Pak? Benar, apa sebaiknya tidak dilanjutkan untuk ke jenjang yang serius, cukup berteman saja, karena takut ke depannya kurang baik untuk semuanya. Itu ada pengaruhnya kan Pak. Terima kasih Pak Kang. Memang ya sio kerbau dengan sio kambing memang kontradiktif ya. Tetapi kita tidak bisa buru-buru menjas bahwa ini nggak boleh menikah loh ya gitu. Kenapa tuh Hans? Karena mungkin aja bisa berbeda-beda ya tiap orang ya. Betul. Apa dasar yang membedakan? Wah, kurang ngerti itu kalau itu Pak Kang. Ya, saya teringat di Hans satu kasus di mana saya pernah cerita kalau nggak salah di acara ini ya. Jadi ada satu kasus di mana suami istri datang ke saya Hans. Dia nangis Hans. Oh, kenapa Pak Hans? Loh, kenapa pada nangis? Saya bilang Bapak Ibu jangan nangis dong. Ya, kalau Bapak Ibu nangis saya juga nggak bisa mengerti apa masalahnya. Betul. Iya Pak Kang. Kita udah lama menikah disuruh bercerai. Loh siapa yang nyuruh bercerai? Ada, dia bilang suhu feng shui di suruh kita bercerai. Loh dasarnya apa? Saya sionya macan, istri saya sionya monyet katanya. Itu kan bermusuhan, bakal salah satu meninggal Pak, dia bilang. Ya, saya ngakak ketawa. Loh, dia balik bingung kan? Iya. Loh kenapa Pak Kang ketawa? Lah, saya tanya, Anda ini usianya sekarang berapa? Kalau Anda masih muda, Anda bilang seperti itu, Anda boleh takut dong ya. Nah sekarang aja usia udah pada tua ya, saya bilang ya. Wajar-wajar aja saya bilang. Dan menikah udah berapa lama saya bilang. Ya, kalau bisa terjadi salah satu bisa celaka, bisa meninggal, itu yang dimaksud dalam tempo pernikahan yang pendek itu bisa terjadi. Lo sekarang aja menikah udah puluhan tahun, bahkan udah punya anak cucu, kok takut saya. Nah, jadi ini bukannya mau membenarkan ya masalah juga agaknya Sisi Dahlan membenarkan anaknya supaya jangan meneruskan kemudian berteman saja. Enggak, saya enggak juga, saya mau objektif loh ya. Saya juga nggak mau bilang nggak boleh tuh menikah nantinya. Ya, kenapa? Karena kan tergantung kepada tanggal lahir, bulan lahir, jam lahir. Semuanya harus dihitung. Kadangkala justru yang kelihatannya bertentangan itu malahan sangat berkeselarasan, itu bisa terjadi. Dan ada juga saya punya kasus di mana ini karena ada dua konglo ya, konglo merat, anak-anaknya nih mau menikah nih. Oh, oke. Ya karena udah janjian dan nih ya. Tetapi terjadi satunya sewa apa gitu, pokoknya saya lupa ya. Tapi dia bertabrakan tuh show-nya tuh. Ya, nah dia khawatir bakal masalah nih, bakal celaka. Nah setelah dihitung memang juga nggak klop, nggak bisa itu. Tetapi kita carikan jalan ada. Nah tetapi satu hal loh ya kepada juga Sisi Dahlan, belum tentu juga ada solusinya bagi setiap orang. Kebetulan yang tadi saya sebutkan itu memiliki solusi gitu ya. Tetapi untuk anaknya Sisi Dahlan misalnya, kalau itu adalah anaknya Sisi Dahlan loh ya, juga gini ya, itu terjadi seperti itu, saya juga nggak menjamin bahwa itu ada jalan keluarnya. Nah oleh sebab itu yang paling penting adalah bertanya ke Radio Sonora ketika kita sedang on air nih ya. Datanya yang lengkap begitu, dan datanya itu nggak boleh salah satu membohongi. Nggak boleh tebak-tebak juga ya. Nanti malah ngebohong, malah ternyata itu yang nggak boleh, kan ngaco. Betul. Ya.
Jadi kalau kita jujur, kita juga akan menjawab toh seobjektif mungkin. Kita nggak akan memihak. Kalau memang itu nggak boleh dan nggak ada jalan keluarnya, kita pun akan mengatakannya. Udah deh, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hal seperti ini, kalau ada 100 kasus, mungkin yang terjadi tanpa ada solusi itu cuma 1 atau 2 saja. Jauh ya perbandingannya ya. Iya, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Baik, Pak Kang, kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oh ya, kalau gitu pertanyaan selanjutnya kita simpan buat minggu depan, depan. ya? Oke. Oke, kita harus kembali break dulu sejenak. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Ya, Bapak Sonora masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Pak Kang, sebelum masuk ke pertanyaan dari Sahabat Sonora, mungkin masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang? Saya tidak ada tambahan untuk saat ini, tetapi hendak menekankan kembali bahwa penting bagi kita untuk menghitung kadar perjodohan kita. Oke. Ya. Namun bagi para awam ya, yang kalau tidak punya kesempatan untuk bertanya apakah dua sio yang bertentangan itu boleh menikah atau tidak, ya, bagi yang awam dan tidak bisa bertanya, sebaiknya ya memang sesuai apa yang diutarakan, dikemukakan oleh Juragin Sisi Dahlan, berteman aja deh, jangan dilanjutkan secara serius gitu ya. Jadi itu kita milih aman-amannya saja begitu. Namun kalau punya kesempatan bertanya, silakan, karena kita terbuka untuk pertanyaan dari setiap sahabat Sonora kita. Betul sekali ya. Seperti mungkin pertanyaan berikut ini akan kita bahas di malam hari ini, Pak Kang. Iya. Ya, Oke, ini ada sahabat Sonora pertama namanya Alifa Salsabila, Hans Batu Eja, Alfa 5 India, Fanta Alfa Hotel, Spasi Salsabila, Sierra Alfa 5 Sierra Alfa Beta India 5 Alfa. Oke. Lalu yang satunya lagi Pak Kang, Ya. namanya, yang Alifa mau tanggal dan jamnya dulu? Boleh. Yang Alifa ini lahirnya tanggal 19 bulan 1. Tanggal 19 bulan 1. Tahunnya 2003. Iya, wanita ya. Wanita, betul. Jamnya 00:30. 00:30 ya. Ya. Lalu ini anak keduanya namanya adalah Kenzi Ahmad, Hans Batu Eja, Kilo, Eko, Nano, Zoro, India, Eko, Spasi Ahmad, Alfa, Hotel, Mama, Alfa, Delta. Oke. Tanggal lahirnya 17 September. 17 bulan 9. Kan, betul. Tahunnya 2008. 2008. Jamnya 17:30 waktu Indonesia Barat, Pak Kang. 17:30. Oke. Ini menanyakan soal karir atau studi yang cocok apa bagi kedua anaknya, Pak Kang. Oke. Tetapi saya mau minta tolong. Ini kan yang ditanya karir ya. Tapi saya mau minta tolong untuk orang tuanya nih ya, supaya walau bagaimanapun anaknya jangan dikasih terlalu lelah, karena saya khawatir kedua-duanya nih, terutama si Kenzi ya, itu pada waktu lahir kuning tuh ya, agak kuning. Jadi tolong jangan terlalu digenjot lah kesibukannya ya. Namun demikian untuk Kenzi, saya mau bertanya ya, kalau dia kemudian telapak tangannya sering berkeringat atau sering basah, ya sering dingin, tolong dibawa ke dokter untuk diperiksa ya. Dan tentu saja saya berharap untuk anak yang kedua, tolong jangan terlalu keras kepala gitu ya. Tolong dibantu ya, dan tolong jangan sering memakai baju warna putih
Sebaliknya untuk kakaknya, saya sarankan untuk lebih sering memakai baju warna putih dan mengurangi pemakaian baju warna yang gelap-gelap ya, terutama hitam, abu-abu dan biru. Nah, kemudian bidang bisnisnya untuk si Alifa ya. Alifa tuh banyak loh pilihannya ya. Gitu ya. Bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, teknik kimia ya, kemudian juga IT, AI, apoteker gitu ya. Kemudian juga bisa ke kuliner ya. Kemudian untuk adiknya Kenzi ya lebih cocok ke teknik sipil atau kedokteran. Tapi kalau ke arsitektur sebaiknya jangan ya, karena pas-pasan. Jadi saya mintanya ke sipil. Ya, jadi kedua-duanya saya berharap masuk ke bidang IPA dong ya. Tapi ini kalau lihat daripada usianya udah liwat nih. Udah yang satu kuliah, yang satu udah lulus kelihatannya ya. Benar, kelihatannya seperti itu ya. Iya betul kan. Baik, ini semoga menjawab untuk Alifa dan juga Kenzi di malam hari ini. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Ada sahabat sonora berikutnya. Namanya adalah Arya. Ini sempat bertanya di YouTube Pak Kang dengan nickname-nya Brazil Fits. Ini yang dibahas Jumat lalu tentang apakah boleh ganti ranjang Pak Kang. Iya. Ini mengirimkan datanya, lahir di tanggal... Namanya siapa? Arya, Alfa Romeo India Alfa. Iya. Ini tanggal 3 bulan Juli, bulan 7. Bentar, tanggal 3 bulan 7. Betul, tahunnya 1988. 1988. Jamnya 8:10 pagi. 8:10 pagi, oke? Betul. Ini menyambung katanya Pak Kang, kapan waktu yang tepat untuk ganti ranjang tersebut? Kalau boleh di sekitar bulan Agustus atau setelahnya. Nanti ada pertanyaan yang lainnya Pak Kang, kita jawab satu-satu ya. Kalau untuk tanggal, tolong lihat di kalender. Harus di kalender. Iya, karena harus mengacu kepada jumlah nilai keberuntungan juga dihitung. Di sana ada 3 tabel yang harus dihitung. Tabel 1 berdasarkan usia Sio ya. Usianya si Arya ya. Arya ini berusia 38 tahun berdasarkan Imlek toh. Sionya naga. Jadi lihat di kolom naga ya, dengan usia 38 ya, lahir tahun sekian sampai tahun sekian, nilainya berapa. Kemudian lihat di bulan 5 Imlek nilainya berapa, karena Arya ini lahir pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2539 gitu ya. Nah, kemudian lihat antara jam 7 sampai jam 8:59 berapa nilainya. Nah, totalnya itu adalah jadi acuan nanti untuk melihat kapan saat yang paling selaras. Nah, itu yang dipakai untuk berbagai kepentingan, bukan saja untuk mengganti ranjang. Untuk kepentingan apapun, termasuk untuk berbisnis. Ya. Baik, ini juga ditanyakan soal rumah Pak Kang. Rumahnya hadap barat, ini apakah cocok? Rumahnya hadap barat, ya termasuk yang cocok, yang lumayan gitu ya. Terus apa lagi? Ini soal terakhir, dia kerja sebagai programmer Pak Kang di perusahaan bumbu makanan. Ini apakah cocok? Luar biasa. Oh, cocok banget ya? Atau luar biasa nggak cocok tuh Pak Kang? Sangat cocok. Oke. Ya. Ini sudah tepat ya, rumahnya sudah tepat, pekerjaannya juga sudah tepat, tinggal tanggalnya ini kapan-kapannya harus lihat di kalender. Betul sekali. Oke, baik. Pak Kang, kita harus kembali break dulu sejenak. Oke. Nanti kita akan kembali menyambung di segmen berikutnya. Untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora FM News Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjutkan Pak Kang ke pertanyaan berikutnya. Iya, tetapi satu hal hendak saya informasikan. Nanti kalau juragan Arya sudah menghitung
tanggal yang selaras, kemudian mau bertanya soal jamnya, ya silakan diajukan kembali. Nanti kita akan menyesuaikan, mencocokkan antara tanggal dengan jamnya tersebut. Oke, tapi dilihat dulu di kalendernya ya Pak Kang ya. Benar ya, karena banyak hitungannya tuh, jadi ada acuannya ya. Jadi kita harus menghitung pada bulan yang selaras. Tadi kan dia bilang nih, Arya bilang juga kan, bahwa saya maunya antara bulan sekian gitu kan. Ya nggak bisa begitu. Ya, karena ada hitungannya tuh di kalender tuh ada bulan berapa yang bagus gitu toh. Jadi pakailah hari yang selaras di bulan yang selaras begitu. Oke, nanti baru detail jamnya bisa ditanyakan. Benar, jadi bukannya maunya kita tuh antara tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Iya, baik. Semoga ini menjadi insight yang baik untuk Arya ya. Berikutnya kita mau masuk ke sahabat Sonora Manhyong, Pak Kang. Saya bantu Eja, Mama Alfa Nano, spasi Hotel India Oscar Nano Golf. Oke. Ini wanita. Tanggal lahir, ini pakai tanggal lahir Imlek Pak Kang. Ya. 14 bulan 7. Bentar. Tahunnya 2521. 14 bulan 7. bulan 7 Tahunnya 2521. 2521. Betul. Itu tanggal Lalu jamnya jam 3 subuh Pak Kang. Ya, itu 15 Agustus tahun 70. Ya. Jam berapa? Jam 3 subuh Pak Kang. Jam 3 subuh. Ini mau minta tolong katanya Pak Kang, Ya. untuk dihitungkan jam dan juga tanggal mulai masuk buka usaha. Usahanya ini adalah toko. Di bulan 8 Imlek, tanggal Imlek tanggal 1 bulan 8. Dia udah menghitung ya. Iya, kelihatannya Pak Kang. Tanggal 1 Bulan 8, bulan 8. tahunnya 2576. Oh, dia pakai tanggalnya juga tanggal Imlek. Betul, pakai tanggal Imlek Pak Kang. 18 Tahunnya 2576. 2576 ya, tahun ini dong. Iya betul. Udah Tanggal mau buka, Pak Kang. 22 September. Nah ini terima kasih Pak Kang dari Radio Sonora. Minta tanggal jamnya dan juga tanggal mulai bukanya katanya Pak Kang. Loh, ini kan tanggal apa ini yang dia kasih? Kelihatannya dia udah ngitung, cuman masih nggak yakin kelihatannya Pak Kang. Ya nggak bisa dong, saya kalau ngitung lagi ya lama banget nanti ya nggak. Tanggal 22 bulan 9 gitu kan. Termasuk yang oke gitu ya. Oke. Jamnya antara 11.30 sampai 12.30 antara itu untuk memulainya. 11.30 sampai 12.30 siang ya? Iya. Oke, baik. Semoga menjawab ini untuk Man Hyung. Ini nanti untuk tokonya semoga sukses ya Pak Kang ya. Iya, begitulah. Baik. Berikutnya kita mau ke sahabat sonora lainnya Pak Kang. Ya, Ini ada Nathan, laki-laki. Nathan. Nano, Alpha, Tango, Hotel, Alpha, Nano. oke. Tanggalnya tanggal 4 bulan 5. Tanggal 4 bulan 5 Tahunnya 1998. 1998. Betul. Jamnya jam 5:03 Pak Kang. Jam 5 lewat 3 menit ya. Ya, pagi. Oke. Dan pertanyaannya adalah, ini borongan Pak Kang. Soal bagaimana jodoh, kesehatan, rumah yang bagus menghadap mana, handicap dan juga baju yang bisa dikenakan warna apa nih katanya. Oke, Nathan ini kan pria ya. Dia lahir pada tahun Macan Tanah. Tahun ini lagi ciong ya. Jadi kalaupun dapat jodoh, hati-hati ya, jangan sampai keblinger salah pilih. Ya, jangan main asal serobot aja. Iya. Kalau lagi ciong tuh kekeliruan gampang benar terjadi gitu ya. Nah, kemudian Nathan ini lahirnya kan pada hari Senin, tanggal 9 bulan 4 tahun 2549 ya. Potensi untuk berbisnis itu terbuka lapang buat dia. Hanya saja seperti tadi kita di awal cerita tuh, ada orang yang gesit gitu ya, punya semangat yang tinggi, Oh, ya. Tetapi ambisinya nggak ada gitu ya. Betul.
betul. Nah ini ambisinya nggak ada nih si Nathan ini ya. Jadi Nathan harus seringkali memotivasi dirinya untuk menetapkan keberanian untuk menetapkan tujuannya apa gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu seringlah pakai baju warna putih dan kemudian berusaha untuk lebih mengutamakan bisnis-bisnis yang berunsur air dominan. Oke. Air dominan. Lalu handicapnya ada yang kesehatan Pak Kang? Kesehatan, ya ini sih harus jaga otot, tulang ya, dan melatih diri agar tidak gampang lupa, kemudian juga hindari masuk angin, dan lebih penting lagi, Apa Pak Kang? ya harus banyak makan sayur kan, jangan daging melulu. Harus jadi ini ya, kambing dulu sementara ya. Dia macan loh. Oh iya benar ya. Baik, terakhir ini Pak Kang, soal rumah hadap yang mana yang bagus Pak Kang? Oh ya, rumah yang paling cocok hadap ke timur atau ke timur laut? Oke, timur atau timur laut. Baik, semoga menjawab untuk Nathan, ini sudah ditanyakan. Lalu, oke, kelihatannya masih bisa satu lagi Pak Kang. Iya. Kita ke sahabat Sonora berikutnya, ada Herdianto. Herdianto, saya bantu aja. Hotel Eko Romeo Delta India Alpha Nano Tango Oscar. Oke. Ini pria, tanggal lahirnya 22 bulan 1 22 bulan 1 tahun 1987. 1987 Jamnya 23:55. 23:55. Betul. Oke. Salam sehat Pak Kang, ini mau bertanya hadap rumah yang baik untuk saya, bidang usaha yang bagus. Ini saya tertarik pada budidaya sayuran hidroponik dan juga budidaya ikan air tawar. Apakah cocok? Kesehatan dan juga masukan untuk saya agar sukses di masa depan. Ya, kalau kita berbicara sukses, ya potensinya juga Gan Herdianto ini memang bakal sukses gitu ya. Nah, tetapi untuk mencapai sukses itu kan nggak gampang dong ya kalau tanpa perjuangan gitu ya. Nah, tadi dia tanyakan tuh bidangnya agroindustri ya, Iya, betul. atau perikanan ya. Iya, budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan ya. Nah, budidaya ikan mau ikan air tawar, ikan air laut ya nggak ada masalah ya. Nah, tetapi itu yang lebih cocok dibandingkan dengan tanaman. Jadi kalau tanaman itu hanya sekedar tambahan, nggak masalah. Tapi orientasi fokusnya adalah kepada ikan itu ya. Tetapi ada yang lebih cocok lagi gitu ya. Ya, yang berunsur api dan air. Jadi kalau dia itu buka kafe resto misalnya jauh lebih cocok gitu ya. Oh, oke. Nah, ke ikan ya lumayan dibandingkan hidroponik tadi gitu ya. Tapi kalau berusaha di bidang api dominan, air dominan jauh lebih sukses. Oke, ini soal hadap rumah Pak Kang? Hadap rumah, hadap rumah ke timur laut atau barat daya? Barat daya atau timur laut ya? Iya. Oke, lalu juga ditanyakan soal kesehatan dan juga mohon masukan untuk saya agar sukses di masa depan katanya. Oh, tadi kan udah disebut. Ya, tinggal ya. kesehatan ya. Kesehatan, jadi nggak beda dengan yang tadi, yang sebelumnya ya. Jadi tolong makan sayur kan lebih banyak. Mau nanam tapi lebih suka daging itu gimana sih? Baik, lebih banyak makan sayur aja ya Pak Kang ya. Bener ya. Untuk kesehatan ya. Baik, Pak Kang, kita juga sudah harus akhiri kebersamaan kita di malam hari ini Pak Kang. Oke. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung di Feng Shui Sonora. Semoga sahabat Sonora nggak juga usah bilang di malam hari ini ya. Nggak usah bilang begitu kali Hans, karena kan kita sama-sama mengisi acara ini adalah demi sahabat Sonora punya masa depan, kesuksesannya dan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan. Kalau sukses tanpa sehat, tanpa sejahtera, tanpa harmonis, kan nggak klop juga ya. Betul. Nggak selaras. Jadi kita berharap sahabat Sonora kita dimanapun berada selalu hidup sehat, berkeharmonisan, sejahtera dan sukses selalu. Amin.
terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan, Oke, Pak Hans. sampai minggu depan Hans. Selamat malam. Selamat malam, sahabat Sonora juga terima kasih sudah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Nantinya minggu depan akan kembali hadir di jam yang sama. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great night.